Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim 'ala al-mab'uuts rahmatan lil 'alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan pendengar yang mulia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, yang mana oleh Allah masih memberikan kita umur yang panjang, masih memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini, yaitu pada tahun 1446 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini merupakan nikmat, salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Betapa banyak orang sangat mendambakan ingin berjumpa dengan Ramadan, sebagaimana dikisahkan dalam banyak kisah dan dalam banyak buku, dalam banyak referensi dikatakan bahwa para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang sangat merindukan kedatangan bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita sering mendengar doa-doa dari para ulama kita, doa dari para guru-guru kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini pertanda bahwa bulan Ramadan merupakan nikmat yang sangat besar. Allah pertemukan dengan kita pada tahun ini, maka tentu tidak cukup lisan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat beringan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam daripada alam jahiliyah menuju kepada alam Islamiyah. Para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang mempunyai ikatan yang sangat erat dengan Al-Quran. Sebagaimana dikisahkan di dalam banyak buku-buku sirah, sebagaimana dikisahkan cerita-cerita tentang para pendahulu kita, orang-orang alim, para ulama, mulai daripada zaman sahabat Rasulullah, zaman sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin. Banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang kedekatan ulama dengan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Imam Syafi'i, imam kita, mazhab yang kita anut di Indonesia, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali. Yang artinya setiap hari Imam Syafi'i mengkhatamkan 2 kali bacaan Al-Quran. Begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik merupakan guru daripada Imam Syafi'i, dan salah satu, dan juga termasuk salah satu mujtahid mutlak sebagaimana Imam Syafi'i. Beliau ahli hadis dan ahli fiqih. Ketika datang bulan suci Ramadan, dikisahkan bahwa beliau menutup pintu bagi orang-orang yang datang ingin belajar kepadanya, dan beliau fokus kepada Al-Quran. Beliau ingin menghabiskan waktunya, memanfaatkan waktunya sepenuhnya di dalam bulan suci Ramadan untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. 2 kisah ini diriwayatkan dari 2 imam besar, dari 2 mujtahid mutlak, dari 2 ahli hadis, dari 2 ahli fiqih yang kita anut kedua mazhabnya sampai hari ini, dan kedua-duanya menceritakan tentang spesialnya bulan Ramadan dengan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan para penonton yang budiman, lalu apa kewajiban bagi kita di bulan suci Ramadan ini? Tentu yang pertama adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebagaimana kita lihat kisah daripada kedua imam tadi, maka sudah barang tentu kewajiban bagi kita pertama adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan menuntut kita
untuk berinteraksi secara spesial di dalam bulan suci Ramadan ini dengan Al-Quran. Pertanyaannya, lalu bagaimanakah interaksi yang baik dengan Al-Quran tersebut? Apakah hanya membaca saja? Atau dengan mempelajari? Atau dengan membuat kajian-kajian tentang Al-Quran? Tentu semua ini adalah kita belajar tentang Al-Quran, membaca, mengkaji, kemudian belajar tentang Al-Quran, baik belajar dari segi tajwidnya, hukumnya, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Semua ini mencakup ke dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Inilah yang dituntut dan inilah yang diajarkan. Namun pada kesempatan kali ini kami insyaAllah akan menyampaikan salah satu pesan Imam Ghazali bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran dengan yang baik. Dan spesifiknya kali ini yaitu tentang bagaimana kita cara membaca Al-Quran beserta dengan cara mentadabburinya. Para pemirsa dan para penonton yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran pada dasarnya bukan hanya tentang lisan yang berucap tentang huruf-huruf Al-Quran saja. Namun di balik itu ada tuntunan-tuntunan, ada anjuran-anjuran yang diwajibkan kepada kita, yang diminta kepada kita untuk melakukan hal tersebut supaya bacaan itu dapat berbekas di dalam hati kita dan dapat berbekas di dalam amalan kita sehari-hari. Imam Ghazali mengatakan bahwa di dalam membaca Al-Quran, dalam bertilawah Al-Quran, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh setiap qari. Beliau mengatakan yang pertama, al-lisanu yurattil, bahwa di dalam membaca Al-Quran sudah barang tentu lisan itu bertartil, lisan itu yang mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, lisan itu yang membaca. Ini sudah pasti. Kemudian beliau melanjutkan setelah al-lisanu yurattil, kemudian beliau berkata wal aqlu yutarjim. Namun setelah lisan ini membaca dengan bacaan yang benar sesuai dengan kaidah tajwid, tuntunan yang kedua bagi kita adalah kita mencoba untuk, akal kita mencoba untuk menerjemahkan, akal kita mencoba untuk memahami isi daripada apa yang kita baca. Maka jika kita seorang yang paham dengan bahasa Arab, ataupun jika kita merupakan seorang Arab, sudah barang tentu sedikit tidaknya kita bisa memahami makna-makna daripada yang tersirat di dalam Al-Quran tersebut, walaupun secara umum. Dan bagi kita yang tidak paham dengan bahasa Arab, tidak belajar bahasa Arab, maka kita bisa melihat kepada Al-Quran yang dituliskan makna di dalam bahasa Indonesia. Setelah al-lisan yurattil, lisan bertartil, lisan membaca, kemudian al-aqlu yutarjim, dan pikiran ini mencoba untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam ayat tersebut. Yang terakhir kata Imam Ghazali, kita dituntut untuk wal qalbu yatta'iz, hati yang mencoba untuk merasa-rasa makna daripada ayat tersebut. Jika kita sedang membaca ayat tentang neraka dan kita pahami maknanya, maka hati ini mencoba untuk merasa-rasa bagaimana azab neraka yang pedih. Jika kita mendapatkan ayat-ayat tentang kenikmatan surga, maka kita juga merasa-rasa bagaimana nikmat surga yang Allah berikan kepada kita nanti jika kita ditakdirkan untuk masuk ke dalam surga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penonton dan pemirsa yang budiman, inilah tuntunan ataupun metode cara membaca Al-Quran dengan baik beserta dengan tadabburnya. Maka bulan puasa ini yang merupakan bulan yang sangat dekat ikatannya, yang sangat erat ikatannya dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas kita dalam membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, namun kita juga mencoba untuk memahami, namun kita juga mencoba untuk yatta'iz, kita mencoba untuk merasa-rasa makna daripada Al-Quran itu sendiri, sehingga bacaan Al-Quran ini bisa membekas di dalam hati kita, bisa memberikan efek yang sangat besar bagi diri kita, dan bisa mengubah kita untuk menjadi insan yang lebih baik di kemudian hari. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan
pesan dan nasihat singkat ini yang disampaikan oleh Imam dari cerita Imam Imam Syafi'i dan Imam Maliki tadi, dan beserta dengan nasihat daripada pedoman daripada Imam Ghazali ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua, bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri kami sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.